Nanti silakan kalau ada tanya, tapi di kesempatan ini saya ingin memanfaatkan untuk menjawab karena banyak sekali pertanyaan ke saya, siapkah saya untuk dipanggil ke Bareskrim? Saya menyatakan alhamdulillah ya, kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka sebenarnya ini adalah pintu yang sangat bagus sekali bagi Polri yang memiliki alat yang sebenarnya alat itu dibiayai oleh rakyat untuk mengetahui identitas siapa sebenarnya Fufu Fafa. Sebenarnya meskipun kita tahu, ya saya sudah tahu 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah salah satu media Bocor Alus sudah menyampaikannya kemarin bahwa sebenarnya BSSN pun ya Badan Cyber dan Sandi Negara sebenarnya sudah menyampaikan bahwa Fufu Fafa adalah orang yang selama ini kita sebut 99,9% adalah wakil presiden terpilih. Tapi tidak apa-apa. Ya, saya tunggu laporan atau kata tidak lanjut dari pasukan bau tanah. Ya, saya menyebutnya pasukan bau tanah, ya gitu. Bukan bawah tanah. Kalau bawah tanah kan di atas tanah. Ini udah bau tanah ya. Kayak yang mau dipendem jeru tadi, ya gitu. Jadi bau tanah. Karena idealnya dialah yang harus menyampaikan dulu bahwa karena melaporkan saya dan saya katanya dilaporkan menghina lambang negara. Ya, sekali lagi saya katakan baca lagi, sekolah lagi ya, jangan seperti Fufu Fafa ya. Fufu Fafa kan nggak pernah baca, bacanya cuman komik ya, gitu. Karena lambang negara itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah di pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila. Jadi sekali lagi kita tunggu dan semoga justru dengan pemeriksaan dari Bareskrim ya, Bareskrim nanti harus meneliti akun itu dan kemudian diungkap sesuai dengan temuan BSSN. Dan satu lagi, kalau alhamdulillah nanti insya Allah kalau temuan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Hamdilu itu akan keluar, maka itu akan jelas siapa sebenarnya Fufu Fafa dan itu adalah membantu kita untuk menegaskan bahwa kita tidak ingin dipimpin oleh salah satu pimpinan yang cacat moral, cacat etika dan terjebak dalam segala hal yang sangat tidak bagus bagi Indonesia. Ya. Skandal akun misterius, Fufu Fafa, digegerkan jagat politik. Tuduhan Roy Suryo bikin panas publik. Polemik soal pemilik akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka terus bergulir dan semakin ramai diperbincangkan. Apa pendapat Anda soal ini? Tidak hanya ramai di dunia maya, kasus ini kini juga menyeret pakar telematika Roy Suryo yang dilaporkan ke kepolisian oleh pasukan bawah tanah, Pasbata. Laporan ini mengundang berbagai reaksi. Namun Roy Suryo justru terlihat santai. Apakah menurut Anda sikap ini wajar? Pasukan bawah tanah mendadak muncul ke atas tanah dan bikin laporan lucu tersebut, ya ucap Roy Suryo dalam pernyataannya yang mengundang tawa sebagian pihak. Apakah pernyataan ini berlebihan atau memang hanya candaan belaka? Kutipan ini ia sampaikan saat dihubungi Tribun News pada Kamis, 10 Oktober 2024. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini juga mengkritik pelapor yang ia anggap perlu belajar lebih banyak soal laporan yang dibuat. Roy mempertanyakan, mengapa pelapor menyebut Gibran Rakabuming Raka sebagai lambang negara? Apakah pelapor salah paham soal posisi Gibran? Roy menyinggung, mestinya dia, Pasbata, belajar dulu, sejak kapan burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia yang asli diganti jadi calon wakil presiden, yang belum dilantik, sebagai lambang negara. Menurut Anda, siapa yang seharusnya lebih paham di sini? Roy enggan mengambil sikap lebih lanjut soal laporan dari Pasbata. Biarlah masyarakat, netizen 62, yang menilai terlebih dahulu, ujarnya, menambahkan bahwa hal ini bisa menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Apakah menurut Anda masyarakat harus ikut terlibat dalam menilai kasus ini? Ia juga menegaskan belum perlu merespons lebih jauh karena masih belum jelas dasar hukum dan detail laporannya, termasuk nomor LP dan pasal-pasal yang dilaporkan. Sebelumnya, Roy Suryo diadukan ke Bareskrim Polri atas tudingannya bahwa Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming adalah pemilik akun Fufu Fafa. Laporan ini dibuat oleh Sekretaris Jenderal Pasukan Bawah Tanah Jokowi, Sri Kuntoro Budianto, pada Jumat, 27 September 2024. Laporan ini langsung menjadi trending topik di platform X, dan memicu berbagai respons dari netizen. Apakah menurut Anda Roy Suryo perlu membuktikan tuduhannya secepatnya? Sri Kuntoro Budianto meminta Roy Suryo membuktikan tudingannya dalam waktu 1x24 jam. Saya minta dibuktikan 1x24 jam apa saja buktinya sehingga dia bisa menyampaikan hal tersebut karena ini membuat kita resah dan gelisah, ujar Budianto di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 27 September 2024. Apakah tuntutan ini realistis? Bagaimana menurut Anda?
Roy Suryo dinilai telah membuat keonaran di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Pelapor juga menduga ada unsur kesengajaan untuk mengganggu proses pelantikan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden terpilih. Apakah menurut Anda ada unsur kesengajaan di balik semua ini? Budianto menyayangkan sikap Roy Suryo, menuding bahwa Roy telah melanggar pasal 27 dan pasal 28 UU ITE terkait penyebaran berita bohong. Sebelumnya, Roy yakin bahwa 99,9% Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa. Apakah Roy terlalu percaya diri dalam tuduhannya? Saya bicara teknis saja bahwa 99,9% memang akun Fufu Fafa itu loud and clear adalah akun milik mantan wali kota Solo atau wakil presiden terpilih kita, Gibran, ujar Roy dalam talk show overview di tribunnews.com pada Rabu, 18 September 2024. Roy menyebut dua pendekatan untuk mendukung pernyataannya, socio-technical dan pure technical. Apakah Anda percaya dengan analisis teknis Roy Suryo? Dalam pendekatan socio-technical, Roy memperhatikan gaya penulisan di akun Fufu Fafa yang mirip dengan gaya di akun media sosial Cilipari, usaha milik Gibran. Cara menulis seseorang itu tidak pernah berubah, kata Roy, menambahkan bahwa gaya penulisan yang sama terlihat jelas antara akun Fufu Fafa dan Cilipari. Apakah kemiripan gaya menulis cukup untuk membuktikan kepemilikan akun?